Habis gelap, terbitlah terang. Menulis itu selama 50 kali. Jangan pernah berpikir bahwa orang tua kamu udah punya duit. Selamat siang, sumakan kau belum gitu kan. Dia balas bilang gini. Dia balas bilang, "Sudah Kak." Baru di bawah tulis tanda tangannya, "I love you." Saya balasnya, "Terima kasih, I love you too." Itu jadi aduh, saya bilang astaga. Udah saya ke sini baru saya paham. Oh ya, oke ada tanda tangannya bisa hilangin bisa. Astaga, gitulah kan. Makanya kalau tadi apa? Aquino bilang kami bahasa Inggris ya karena kami cuma tahu I love you aja itu. Jadi guru kami diajarin I love you itu adalah aku cinta kamu. Itu yang segala sesuatu yang berbau cinta itu yang kami ingat. Iya. Jadi di sana itu bahasa Inggris itu kayak bahasa kesekian begitu. Yang pertama kan ada bahasa ibu, terus ada bahasa pergaulan di sana. Jadi kita kalau ngobrol dengan orang tua kan bahasanya beda. Tapi sayang, kamu, kita. Pergaulan ini teman-teman itu beda. Makanya datang sini bahasa Inggris itu beda lagi. Itu mungkin bahasa kesekian. Makanya kita baru mau belajar bahasa Inggris, udah ada Mandarin. Dia bilang, kapan kita bisa Mandarin? Indonesia aja nggak bisa gitu. Iya. Justru kadang itu tuh yang saya juga tekankan untuk ini ya, anak-anak ya. Ya, buat adik-adik yang milenial yang sekarang ini, jangan pernah berpikir bahwa orang tua kamu udah punya duit. Orang tua itu besok-besok udah bisa nggak ada. Nah, siapa yang akan menjadi pejuang, bahkan tulang punggung, kalau bukan kamu? Emang sih banyak orang tua yang nggak ada nilai-nilai baik yang harus kita teladani, yang kita lihat ya. Nah, kalau kita mau berpatokan di situ, kita nggak akan bisa. Tapi cobalah benahi diri kita. Dari sekarang aja lihat orang, halo Kak, permisi. Dari hal-hal ini aja, relasi kita pasti akan kemana-mana. Halo Kak, apa kabar gitu. Lalu baik dengan guru atau karena uang itu ada kalau kamu itu cerdas. Nah, kecerdasan itu bisa dari mana? Ya pendidikan itu dari banyak hal ya. Kamu bisa belajar di sekolah, non formal dan informal. Tapi yang penting adalah kamu bisa punya sikap dan karakter yang baik. Itu aja sih yang ini yang kami alami sampai sekarang gitu. Yang sekarang. Bahkan kami udah kamu udah berapa tahun di sini? Hampir 4 ya. tahun. Saya udah lebih dari 4 tahun dan hanya kami nggak punya duit, nggak ada duit sama sekali kami mah. Kami hanya modal senyum, angkat tangan, baik, udah senyum angkat tangan, ayo kita ngopi. Dalam hati, aduh siapa yang bayar ini? Iya bener, karena kita nggak punya duit. Jadi tapi karena kita punya relasi, kamu, iya kakak, pokoknya apa mungkin karena kita bergaul dengan dia, kalau besok dia dipukul sama orang lain karena dia punya teman kita juga nggak tahu. Pokoknya kalau kita jalan aja, mau ke kafe atau makan, pokoknya udah makan, pesan apa? Kita bingung, apa aja deh, yang sama aja gitu. Ntar nanti di situ. Duh, setelah makan bingung ini siapa yang bayar, kita nggak ada duit gitu. Tapi karena kita baik, jadi orang itu kayak ngerasa oh ini saudara ya udah kita ada saya bayar, ditraktir itu ditraktir, bahasa gitu, ditraktir gitu. Kalau kami nggak ada uang, kami bilang waduh saya nggak ikut, lagi sibuk, lagi nggak ada uang gitu. Ya modal itu doang yang membuat kami bisa betah di daerah orang ya namanya ya. Nah, di perantauan. Keringatan ya? Iya panas. Waduh, ini mau nguji jemur dengan kami orang timur kayaknya, aduh berat ini. Ini baru jam 11. Kami tuh kalau kerja di kebun dari jam 9 sampai jam 3. Kami makan siang itu cuma dari jam 1. Udah. Tapi mending pakai baju. Kadang kami bersihkan kebun, nggak pakai baju. Tidak pakai baju itu. Nggak pakai baju bener. Gak gatel ya? Gatal itu udah biasa. Tangan kami ini gini nih, ini mulus. Saya pulang kampung dia bilang, ini tangan baby nih. Bener, saya kalau pulang kampung. Kalau nggak ini ada gumpalannya, gumpalan. Ini sampai terkelupas nih kulitnya.
bisa ditarik kayak gini, bisa begini. Iya bener. Makanya aduh, ayo kita nguji panas yuk, jemuran sampai jam 3. Iya, sampai jam 3 kita. Siapa yang lebih hitam? Kayaknya saya tetap biasa aja nanti. Ya, kita kan tetap biasa lah. Cuman mereka nanti berubah ini. Iya, pulang ke rumah nggak dikenal orang tua lagi, udah bahaya ini. Itu pulang sampai rumah, halo Mas, selamat pagi. Sabar. Ini anak siapa? Anak siapa? Tes DNA dulu. Baru dia bilang, Bapak mah kita semua saudara gitu. Setelah pulang dari sini lebih bijak ya. Iya, lebih bijak. Papa mama katong saudara, udah bahasa Kupang udah lancar deh. Jadi memang slogan itu benar ya, kalau untuk anak NTT itu ketong semua bersaudara, meskipun dari Pulau Flores, dari Iya. Pulau Sumba, dari Pulau Sabu atau Pulau Rote, ketika bertemu di perantauan ya kita semua saudara. Cuman saling tegur aja udah. Mau dari Flores, Ende, pokoknya yang penting wajah NTT aja. Iya. Hei, kakak. Oh iya. Udah langsung kayak kenal aja. Gimana kabarnya gimana? Padahal kita nggak pernah kenal. Nah, gitu. Yang penting wajah NTT aja udah. Pokoknya langsung, kakak gimana kabarnya? Aduh, baik. Rumah di mana? Di sini. Oh, tinggal di sini ya? Oh, ada keluarga saya di situ. Saya sama keluarga itu dekat. Oh, berarti kita berkeluarga dong. Udah. Jadi keluarga kita begitu. Ini aja saya cerita sama dia. Kakakku ini. Cerita sama dia sama Pak Edo itu katanya masih berkeluarga. Ya kan? Kita cerita-cerita keluarganya itu dari kampung saya juga. Saya sama yang keluarganya dia itu masih dekat. Berarti saya sama dia keluarga dong. Nah, kita orang NTT itu kayak gitu tadi yang bilang turunan punya marga. Nah, dari marga itu nanti cerita-cerita udah kayak apa? Kalau di matematika kan kayak ada apa sih ya? Jadi faktor gitu. Jadi faktor udah mulai kayak ada jaring-jaringnya udahlah. Merambat kemana-mana dah. Bau kulit putih, hitam, rambut lurus, keriting. Pokoknya dari timur aja udah kita semua bersaudara. Udah sama saudara. Apalagi kalau udah ada kata kakak. Nah, udah. Udah. Oh, sini ada. Bagaimana? Nah, Ini, gitu. Minum dulu kita. Oh ya, boleh. Begitu. Iya, kakak, kalau kita mau pergi ke sekolah nih, pas di Kupang itu gimana sih jalannya? Naik gunung dulu, nyebrangin sungai? Tergantung. Saya di daerah itu ke sekolah itu 3 kilo. 3 kilometer. Sekarang kalian mending pakai sepatunya yang bermerek gitu. Iya. Saya di kelas 5 aja baru saya pakai sepatu. Bener. Aduh. Kami gimana ya? Kami lomba lari aja. Ini jalan masih mulus. Lomba lari itu tahu jalan Sertu? Ini aduh. Sertu itu artinya kalau hujan itu berarti nanti ada air yang ngalir lewat jalan. Nah, itu tanahnya diangkut semua. Jadi tinggal kerikil yang batu-batu gini. Nah, kalau kamu mampu jalan 1 kilo, kaki kamu nggak rasa sakit, itu kamu berhasil. Dan kami lolos sampai sekarang. Itu lomba lari, itu kami lari itu gimana dengan kecepatan harus injak batu begitu tuh. Jadi perjuangan kami sekolah itu, ada yang nyebrang kali, ada yang bawa baju ganti. Baju ganti itu buat nyebrang kali, ya pakai baju kayak gini dulu, nanti nyebrang kali setelah dekat sekolah baru pakai seragam. Tapi uniknya nih, kalau kami di sekolah itu, itu cerita dari orang tua dan kami juga praktek. Itu saya waktu masih SD. Ini benar saya cerita ini memang karena di kampung. Katanya gini, kalau kamu nggak terlambat, kamu harus ambil batu. Jadi udah masuk jam 7 nih, saya berangkat dari rumah 6:30, nggak keburu dong. Saya jalannya 1 jam, itu jalan kaki. Saya ambil batu 5. 3 kilo lagi. Iya kan? Saya ambil, pernah dapat nggak? Kalau untuk itu sih tidak ya. Katanya ambil batu 5. Ambil batu 5 tuh pegang supaya sekolah jangan masuk dulu. Jadi saya ambil batu 5, udah bawa. Rata-rata kalau kita yang telat 10 orang, kita masing-masing ambil batu. Benar. Nanti udah 7:30, sekolah kok nggak masuk-masuk. Kami nyampe baru ketok loncengnya. Di sana kan masuk itu kelas 1, 2, 3, 4, SMP, SMA itu tentukan dari lonceng. Jadi kalau pukul lonceng, tak, udah baru masuk. Ketok 1 kali istirahat pertama, ketok 2 kali istirahat kedua gitu. Jadi kami ambil batu semua tuh. Kalau kami telat, kami sembunyi di hutan. Jadi rumah kami contoh di Pik. Ini sekolah di sini. Nah, hutan itu di belakang itu. Nah, kami bisa sembunyi di hutan. Nanti kami sembunyi di hutan. Kami perkirakan keluar sekolah jam 1.
Udah jam 1 itu pas sekolah udah pukul lonceng keluar, kami keluar dari hutan ikut pulang ke rumah. Orang tuanya taunya, "Oh, sekolah ya udah pulang," padahal kami lagi tidur di hutan. Kayak gitu. Jadi Bolos ya. nggak bolos, nggak nyampe sekolah, Oh, nggak sampai. nggak nyampe kan dari rumah nih, lihat aduh telat ini, udah kami berapa orang, 3-4 orang, udah pokoknya lihat nggak ada motor, nggak ada orang, kami belok ke hutan, udah di hutan itu udah sembunyi tuh, udah nggak ada yang lihat, pokoknya itu mau tidur, ada yang bawa sarap, ada yang bawa makanan, makanannya ubi bakar, pisang bakar gitu, kalau nggak mampir ke kebun orang. Iya. Udah pokoknya segala sesuatu yang ada di kebun orang itu milik kami. Ini kayak ke Jawa segini Iya. juga, udah. Iya gitu. diambil Jadi itu. udah ambil semua itu, kita bakar makan. Jam 1 dengar lonceng bunyi, tang 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 tang, udah itu mau pulang, kita siap-siap. Kita dengar anak-anak pada pulang, contohnya di apartemen itu kan. Kan mereka pulang pada berisik kan, teriak-teriak gitu kan. Oh, mereka udah pulang. Udah, kita duluan. Kita duluan pulang. Jadi orang tuanya, oh ya anak saya udah pulang, udah pulang. Selamat siang mas, selamat siang. Itu makanan di situ, ambil makan ya. Udah kita makan, gitu. Itulah kalau kita mau berangkat ke sekolah. Dan berangkat sekolah itu kadang kita bawa air dari rumah, air di jerigen. Tujuannya buat siram kelas. Setiap anak harus bawa air 1 jerigen. Setiap hari sebelum masuk. Ini kan kamu udah di kota kan? Iya. Saya masih di daerah. Tapi Jadi masih bawa juga Masih bawa air? Iya. buat siram Tapi buat bunga, siram bunga. halaman, Ah. siram kelas gitu kan. Iya, iya. Bawa Masing-masing itu ada, jadi masing-masing bawa air, jadi nanti siram kelasnya, situ baru belajar. Setiap pulang bawa pulang jerigennya. Kalau nggak bawa kayu api gitu. Jadi kami itu, tapi orang tua senang. Lihat kami begitu, orang tua senang. Kekeluargaannya gitu. Bukan kekeluargaan, tapi orang tua kami senang belajar. Oh, Dan kalau guru pukul kami, orang tua mana lebih senang. Iya. Oh, dihajar tambah gitu. Dipukul Pokoknya tambah. guru tampar sampai darah-darah. Kita sampai di rumah, Dipukul lagi itu. orang tua bilang apa? Kamu ngapain? Enak kan? Bagus gitu. Orang tua ketemu gurunya, lapor lagi. Pak, anak ini di rumah itu Iya, bandelnya luar benar biasa. itu. Di sekolah guru ajar. Mau lapor ke siapa? Makanya kami di kampung itu di ujung rotan itu ada emas. Nama, ya. Kami itu angkatan kami itu nggak ada yang lolos. Makanya Pak BNI Hitam ini karena bekas rotan semua nih dipukul. Iya, sampai bener dipukul, mau ditonjok pakai tali, pakai pokoknya ada aja. Dia pengen tampar aja kalau kita nggak, tapi nggak ada pulang. Pulang saya mau lapor mama saya, malah sampai rumah kamu kena lagi itu. Iya. Pulang kalau Jadi pulang. benar-benar orang tua kami mendukung supaya kami hidup itu baik. Itu sih. Jadi nggak ada yang bilang kamu salah guru pukul lalu bilang oh gurunya salah, nggak ada itu, nggak ada. Jadi saya tambahkan sedikit ya untuk masalah soal pendidikan itu yang kenapa saya bilang kalau orang NTT itu kalau soal pendidikan nggak neko-neko, tidak neko-neko. Bahkan dulu kalau saya masih kecil ya, pengalaman saya masih kecil itu masih SD itu, bahkan saya beritahu orang tua kalau di sekolah itu cuman bermain saja, tidak ada kegiatan. Terus ayah saya bilang bermain di sekolah, tidak boleh main di rumah, main di sekolah. Ya orang 3 nggak mau main kilo di rumah. kita jalan kaki. Dari rumah ke sekolah hanya buat main doang. Buat main-main sama teman-teman di sekolah, nggak boleh main di rumah. Nggak boleh main di rumah. Karena mereka pikir di sekolah itu mainnya itu beredukasi. Iya. Kalau di rumah enggak. Mainnya nggak sehat. Iya gitulah. Nah, kalau pulang sekolah ini ada yang kayak main ke pantai gitu gak? Tergantung. Iya, ada. Kalau saya, kalau saya itu dulu kita apa ya di sini jambu mente ini. Ya, jambu. Tahu jambu mente? Ah. Tahu kan? Tuh. Wah, itu kan dulu masih SD itu kalau pas musimnya itu pulang tidak langsung pulang ke rumah. Ngambil dulu. dulu Ambil dulu. Sampai Buku masukin dikeluarin, baju, iya. masukin baju, isi jambunya di dalam. Jadi pulang itu segini tuh bisa keliling. Banyak ini. Buah semua itu. Buah semua itu. Karena kami di sana tuh tas dulu kalau masih SD tas itu barang yang mewah. Ha. Tas, sepatu itu barang yang mewah. Jadi Tas, sepatu nggak boleh diisi ke di dalam. sekolah tidak pakai sepatu. Sampai Jalan sekolah kaki baru. kosong aja. Sampai Nanti mau baru dekat sekolah baru pakai sepatu. Biar hemat. Iya. Biar nggak rusak. Barang yang mewah dulu sekolah. Jadi kalau pulang sekolah itu kita masih petik buah-buah yang kayak begini. Jambu. Terus itu kan yang dari getah bijinya itu kan Getah kadang buat biji. tato itu kan Ah, 212 begitu. Wiro Sableng. Dulu kalau siapa yang masih SD kalau buat tato 212, oh, Dia paling hebat. paling hebat. Jalan paling buka jago baju. itu. Yo, Gitu. jalan buka baju. itu. Jadi kalau
kita di sana itu kalau pulang tidak langsung pulang ke rumah, masih bermain dulu, baru Mampir. ya baru pulang ke rumah. Ya, dari situ kalau bantu orang tua ya langsung pulang, karena kita pakai seragam langsung ke kebun. Ya, Nyampe ke kebun itu baru ganti seragam di kebun, buat tujuannya buat bantu orang tua di kebun, bersihkan kebun lain sebagainya. Kalau enggak pulang sampai rumah ya bantu orang tua ambil air, ambil kayu buat persiapan masak malam. Gitu. Jadi kerjaan kami itu 24 jam. iya, betul itu. Kecuali kayak harus ambil ikan di laut, ya udah kita pergi, atau kayak harus cari udang di kali gitu. Kami cari ikannya bukan di kali, di laut. Di kali itu udang. Iya. Udang sama belut. Belut ya. Belut di sana sawah itu juga ya, di sawah, belut di cari sawah. di sawah juga. Kalau ikan itu nggak ada di kali, di laut. Makanya kalau kami makan ikan di sini, ikan di kali itu kayak banyak duri itu kayak nggak gimana ya? Kayak Aneh, ya. aneh sekali. Ya. Kalau ikan laut itu beduh. Itu pokoknya mau direbus aja, dikasih garam, dikasih masako, udah itu buat kami udah enak banget. Iya. Iya. Serius. Nggak ada yang ada resep-resep yang nggak, atau nggak ada langsung bakar aja langsung makan itu. Iya. Biasanya itu Ajar. ya gitu ya, langsung Iya. bakar. Apalagi kalau udah cari udang di kali itu kan, udah lapar gitu kan, udah Dapat masih langsung mentah makan. langsung makan kami. Benar. Masih mentah itu belum diapa-apain loh. Iya kan yang udang kecil-kecil gini kan putih tuh, langsung makan aja. Gimana caranya kalau kamu mau ambil udang di kolam yang gede gini kan, airnya masuk ke kolam itu setinggi ini, kamu harus nutupin ini biar saluran airnya ke satu doang, kamu harus keluarin air semua kering baru kami ambil udang. Satu kolam gede ini kamu bisa selesai 2 jam. 2 jam untuk harus keluarin airnya, tutup airnya itu biar nggak masuk ke sini. Nah kalau udah selesai kamu dapat udang hanya 1 ekor, ya gimana bagi 6 orang yang ngeringin ini. Jadi kami itu dulu SD itu, aduh, udah gitu pulang dimarahin lagi dari orang tua, Iya. iya kan? Karena kemana saja pulang, orang sudah pulang dari udah tadi, kamu baru pulang. Gitu. Kalau di sana gedung sekolahnya itu kecil atau sama kayak gini? Tergantung. kalau kita bicara soal gedung sekolah ya, yang tadi Bapak bilang tadi ya, soal privilege itu ya. Karena kemewahan itu tidak kami dapat di sana. Oke lah, mungkin kalau saya yang di kota itu bangunannya memang sekolah bangunannya permanen. Tapi kalau kita bergeser lagi ke arah Kampung, daerah. kampung atau daerah dekat perbatasan, itu sungguh terlalu miris begitu. Bangunannya itu hanya dari daun, bertembokkan daun, berlantaikan tanah, beratapkan daun juga. Yang penting bisa sekolah aja gitu. Kalau kita datang ke sini, kita lihat kita dikeliling oleh privilege yang baik seperti ini ya kami senang gitu. Paling kalau kita foto, Bapak Iya. saya ngajar di sini, widih, sekolahnya gede ya. Iya. Widih, anak saya di sana luar biasa loh. Iya. Saya aja telepon ibu saya kan, sekolah di sini. Oh ya, Berapa sekolah lantai? tingkat. Sekolah tingkat. Saya bilang sekolah tingkat. Wah, itu senang. sudah Senang. sesuatu yang Orang tua wow, itu itu senang kan. banget kalau Berapa lantai itu? 4, ada yang sampai 5. Wih, gedung tinggi ya. ngajar anak-anak kulit putih semua. Iya benar, benar itu. Ngajar anak kulit putih semua. Yang tadi kan cerita tuh, Silakan. kalau masalah gedung, yang tadi saya bilang kami berangkat ke sekolah itu harus bawa air di jerigen. Ya kalian bayangin sendiri aja, berarti debu. Ya tanah. debu, ya apa ya? Karena di sana rata-rata kayak sekolah negeri ya, Ya, sekolah negeri. harus tunggu dari pemerintah gitu kan. Makanya kalau di sana diperhatikan dengan sekolah-sekolah yang kayak di kota sekarang, saya pikir pendidikan di NTT itu bagus dan pasti nggak ada banyak orang yang merantau. Kalau bagus ya, dan langsung kuliah di sana dan mendukung juga dengan fasilitas, dan juga setelah lulus juga dia kerja di sana, saya pikir anak yang nggak juga merantau. Iya. Banyak orang merantau itu pulang kampung, tapi banyak orang merantau juga nggak malas pulang kampung. Dia malas pulang kampung, kenapa? Pulang kampung mau ngapain? Gitu. Jadi emang sih kami bersyukur ya, karena dari fasilitas yang kurang itu yang mendorong kami harus menjadi lebih baik dari situ. Benar.
itu sih. Nah, kalau kenakalan di sekolah nih, kakak-kakak pernah nakal nggak di sekolah? Waduh, ini tanya nih. Ini tanya pelaku ini. Ntar kami jujur, polisi cari gimana? Ini soalnya yang ditanya ini tersangkanya ini. Ini gimana kamu ke NTT, tanya aja. Tanya nama Bento gitu. Saya di sana tuh nama Bento. Nama saya itu Iya. ada 7. Nama saya itu ada 7. Minus 025. Minus 025 itu adalah otaknya minus. Bener, minus 025. Namanya itu Benya, kan Benyamin. Minus 025 beralih ke Benya karena Benyamin. Lalu setelah dari Benya, dari Beni. Beni ini karena dulu nama saya Beni Ivanogapul. Beni, lalu namanya Bentel. Bentel itu Beni Telnoni. Lalu dari Bentel itu ke Bento. Bento itu karena saya udah SMP jadi terpengaruh dengan lagunya Iwan Fals. Nama aku Bento gitu. Bento, lalu pindah lagi namanya Min. Min. Pokoknya nama saya Min karena Benyamin kan. Lalu terakhir itu nama saya itu apa ya? Saya lupa ya. Hah? Bentos. Enggak loh. Nyamin. Yang Terakhir itu Nyamin. Waduh. Pakai roket itu kayaknya. Iklan. Jadi nama saya ada 7. Saya pernah pukul guru agama loh. Saya pukul guru agama dan saya nggak nyangka saya jadi guru agama. Bener, guru agama saya itu namanya Ibu Kue. Ibu Kue kalau lagi nonton buka YouTube, Ibu Kue, halo Ibu Kue. Ibu Kue, mohon maaf ya, dulu. Jadi dia minta tugas, saya nggak ada di kelas. Saya banting bukunya, saya langsung cekek lehernya, saya hajar itu kan. Besok saya langsung dipanggil kepala sekolah. Tapi nggak ada SP, kepala sekolah langsung cubit perut saya aja. Dari situ pukul security. Gara-gara apa? Dia nggak buka, saya mau bolos, dia nggak buka pagar. Security pendek sih, saya hajar. Betul, saya hajar security-nya. Setelah di security, guru bahasa Inggris saya hajar juga. Gitu. Jadi dulu saya di SMA Kristen 1 Soe. Mohon maaf ya kelakuan anakmu ini. Sekarang sudah bertobat. Jadi guru agama. Sorry ya. Gitu. Jadi dulu tuh waduh, pokoknya kacau. Kita di kelas berantem sesama teman. Saya lihat nakal anak saya nggak seberapa, nggak. Makanya kalau saya ngajar, saya bilang kalau kamu nakal sama saya itu kamu nggak bisa belum seberapa tuh. Kita berantem itu apa ya, kayak berantem itu harus pecahin kaca dan lompat dari kaca gitu. Bener, itu kita berantem itu bener-bener hajar sampai habis-habisan. Kalau hanya modal nakal doang, aduh, nggak usah deh gitu, nggak usah gitu. Levelnya masih rendah. Nah iya masih level 1. iya, nggak ada levelnya malah. Belum naik level ya. Iya Belum, gitu. Kami SD aja berantem gitu. Kita SD berantem itu kita SD itu udah mulai berantem. Kalau kamu contohnya saya sama Kak Ino ini teman. Kalian satu teman, cowok semua contohnya ya. Kalau kalian mau ancam si Ino, Kak Ino ini, udah kita tunggu di jalan. Kamu nggak boleh lewat. Iya. Tapi kan kamu berani kan buka baju seragam, masukin tas, suruh cewek-cewek itu pegang tasnya. Udah cewek-cewek duluan, kami cowok-cowok. Itu berantem di situ di tengah jalan. Pokoknya berantem, mau patah kayak mau mati kayak udah berantem aja tuh. Begitu. Itu jadi udah kami tuh kalau di sekolah itu berantem itu apa ya? Hal biasa itu. Hal biasa. Tapi biasa. besok kami pasti Kewajiban itu. tapi besok kami di sekolah itu pasti kami pada takut semua. Ya. Guru pukul di sekolah. Guru pukul pastinya. Gitu. SMP juga sama. SMP juga berantem hal biasa tuh SMP. SMP itu kami udah mulai belajar pacaran. SD kelas 6 udah mulai belajar pacaran tuh. SD. SMP juga berantem tuh. Apalagi kita yang ikut bela diri ya. Nggak ada satupun yang hebat dari kami. Lu berani hebat, habis kamu. Itu. SMA juga sama. Jadi latar belakang kami itu masalah berantem itu saya belum lihat di Jakarta itu orang berantem pecahin kaca dan berantem di kelas dan sampai parah-parah, nggak ada. Ya. Nggak ada ya. Mungkin sampai sekarang ada di kampung kita ya ada. Masih ada. Masih. Tapi di Jakarta itu makanya kalau kita ngajar siswa nakal itu aduh Patah. iya tapi nggak menantang kalau itunya. Makanya bersyukurlah ketemu orang-orang baik. Gitu. Nah kalau dulu kan pasti ada ujian kan.
Nah, kalau ngerjain ujian itu tuh gimana gitu? Dia Ada tanya yang nggak metode tahu. lama nih. Iya. Dia tanya metode lama nih. Kamu Jadi- gimana? Jadi kalau saya sambung dulu yang tadi ya soal nama itu Berantem. ya. Kita itu di Kupang kalau tidak punya nama samaran itu tidak gaul gitu. Tidak gaul. Iya. Iya, harus Tidak punya tahu. nama yang berbeda. Jadi saya ini punya nama Acun. Acun biasa dipanggil Acun ya. Itu dari racun, R-nya dihilangin jadi Acun. Sampai orang tua juga manggilnya Acun gitu. Acun ini, iya. Bahkan sampai di dalam gang itu mulai dari adik-adik yang paling kecil sampai orang tua itu manggilnya udah nggak nama lagi. Udah nggak nama lagi Aquino. Acun, ya. Pokoknya gitu aja. Kalau nggak punya nama samaran di sana nggak gaul. Nggak gaul. Ya. Makanya nama saya tertuju itu karena nama gaulnya. Nama gaulnya. Kalau udah sebut itu udah. Terus Kalau gimana? soal Ujian. kalau metode ujian ya, Jangan kita sana nggak ada ujian, ulangan. ulangan. Di sana bilang ulangan. Metode ulangan itu kalau syukur-syukur kalau ngerjainnya kan tahu gitu kan, bisa dijawab. Kalau tidak tahu, udah cara lama. Oh salah, pas kena begini, ini jawaban A, salah B, B. Udah selesai persoalan itu. Itu simpel. Kalau enggak ini meja. Ini 4 sudut kan. Iya. Tulis A, B, C, D. Penanya diputar gini. Ujungnya kalau ke B, udah berarti B. Kalau enggak gulung kertas nih. Iya, Kertas baru A, B, C. iya. Ntar gini buang. Tutup mata ambil. Ambil ini, buka. Oh, C gitu. Bener jawabannya. Kalau enggak gini. Tapi guru kan udah tahu kan? Iya. Oh jelas. Dari kita di bawah aja. Di Tapi bawah. kita sengaja apa ya? Macam kayak berpikir B, begitu. C. Oh ya C gitu. Udah selesai. Udah dikasih. Kita di sana kalau matematika nggak dikasih. Yang buat kami metode-metode tradisional ini yang mata pelajaran matematika, IPA, IPA. ya itu. Ya karena kami nggak ngerti. Mending kalian di sini kayak pulang sekolah les. Iya. Kami tuh kalau bilang pintar murni, nggak ada les. Ngandalin dari guru. Kalau guru bohong, udah kami ikut bohong. Iya. Nggak ada lagi cara lain. Kami nggak ada buku paket, nggak ada. Nggak ada tuh buku-buku. Buku-buku itu kami kalau masuk perpus itu cari buku yang ada gambar yang bagus-bagus. Iya. Disobek dibawa pulang Nah, gitu. sobek bawa pulang sampai sana, jiplak. Taruh di kertas, jiplak, warna, tempel di dinding rumah. Taruh orang tanya, ini siapa yang gambar? Si Ben yang gambar. Wih, bagus ya. Padahal saya ambil dari perpus, Iya. saya sobek, saya jiplak, tempel di dinding. Gitu. Jadi itulah, kalau pendidikan di sana ya seperti itu. Mau belajar bingung. Mau belajar apa? Catatannya itu, tapi pakai pelita. Jadi kalau saya belajar hidungnya hitam semua. Yo. Kan ini pelita di sini kan. Nah, pelita ini kalau nyalanya paling sekeliling ini Iya, doang. sekeliling Kalau doang. kamu baca di sini, kamu nggak akan baca tulisannya. Harus dekat-dekat. Nah, kita belajar, oh ini gini, baca-baca. Ntar nanti angin tiup pelitanya, asapnya masuk ke hidung. Setelah belajar, kamu korek-korek hidung. Ini hitam semua nih. Bener karena pakai pelita. Pelita itu isi minyak tanah. Iya, minyak tanah, terus Lalu sumbunya kayak sumbu sumbunya kompor gitu, pakai atau benang. pakai kain gini. Ya, Kalau nggak kain. pakai benang gitu. Jadi Yang buat lilin itu ya. Ya. lilin itu kami ada lilin itu kami jaga selama 1 tahun Ya. buat Natal. Ya. Benar. Jadi saya tambahin itu soal belajar itu ya, karena kan di sana belajarnya kan pakai pelita. Jadi lilin itu kalau kami Katolik doanya kan pakai lilin. Nah, terus selain doa itu kami jaga sampai Natal masih bisa nyala gitu. Jadi doa sedikit ditiup, dimatiin. Iya. Kan simpan di lemari itu. Macam kayak barang mewah kalau di Jakarta ini. Jadi kami simpan di lemari. Cuman yang buat kami itu bisa sampai sekarang karena dari kami belajar dari pelita itu. Iya. Yang buat kami sampai sekarang. Itu yang orang tua kami bilang Iya. itu. Karena saya itu begini ya, bagaimana saya mau menyalakan mercusuar yang besar kalau pelita yang kecil saja tidak saya nyalakan, kan gitu. Makanya dengan pelita pun kami tetap bisa belajar. Seperti itu kami di NTT seperti itu. Di Kupang. Mau coba pakai pelita. Ntar jangan, nanti buta. Iya, jadi Kalau mau coba gitu di NTT, ayo. Nah, kalau pengalaman belajar nih sulit gak sih belajar di NTT sana? Tergantung kecerdasan anak. Ada anak yang cerdas, ada anak yang hafalnya oke banget.
Ada anak yang kayak kami itu pas-pasan gitu. Ya pas ujian pakai ini gitu. Pas mau guru tanya bingung gitu. Apa ya? Itu sih karena saya kan sekarang umur 28. Mau hitung mundur itu saya udah lewatin belasan tahun. Jadi kalau bilang ada perubahan, sedikit ada perubahan. Tapi waktu angkatan saya itu belajar itu ya tadi saya bilang kalian di sini tuh senang karena orang tua bisa fasilitasi kalian untuk belajar tambahan itu les, ya kan? Kalau kami di sana nggak ada. Oh, Kamu pulang dari pada kebun. kamu pulang dari sekolah harus kebun. Besok kamu mau sakit kayak mau apa harus masuk sekolah. Kalau kamu nggak masuk sekolah orang tua tarik sampai bawa ke sekolah. Sampai tungguin di depan kelas, kamu harus belajar. Orang Kadang tua. diikuti ya dengan kayu, pegang kayu sepotong terus diikuti Iya, dari diikutin. belakang. Pokoknya kamu nggak mampir sekolah, hajar terus, sampai sekolah disambut guru, hajar lagi. Orang tua senang itu. Jadi apa ya? Jadi kami itu bilang tanya metode belajar. Ya tadi saya bilang kalau guru bohongin kami juga ya udah ikut bohong. Kalau guru nggak pinter ya udah, Ya. kami juga ya gitu, karena memang tingkat kualitas dan juga ada juga guru yang memang gak lulus S1, SMA aja udah ngajar. Guru SMA disuruh ngajar. Itu yang kalau zaman dulu itu apa ya? M apa? Nggak ada gelarnya. Yang Nanti kecuali mereka udah angkat dari PNS gitu, baru gitu. Jadi tanya kami bilang metode belajar, ya kami akan baca ulang aja apa yang sudah guru. Hanya catatan. Guru tuh ngajarnya dikit, tapi catatnya itu satu hari bisa setengah buku itu bisa selesai. iya, Catat satu itu. bab itu. Guru catat di papan juga, kita harus ikut. Kalau nggak guru sebut, catat aja tuh. Ini satu paragraf kedua, paragraf ketiga. Oke, minggu depan kita catat lagi ya. Satu bab, catat lagi, catat terus gitu. Jadi jangan salah kalau orang NTT lihat tulisannya bagus-bagus. Karena memang udah diajarin kamu harus pintar menulis. Bisa menulis baru masuk kelas 1 SD. Oh, iya. Kalau nggak bisa menulis, kamu nggak bisa. Jadi menulis itu adalah kita punya kalimat andal itu adalah habis gelap terbitlah terang. Menulis itu selama 50 kali. Coba, menulis harus habis udah ukir H. Habis gelap terbitlah terang. Tulisan harus bagus itu. Kalau udah bagus udah kamu naik kelas. Ya, itu untuk menulis itu Untuk ya. menulis. Kalau nggak bisa menulis, kamu nggak bisa masuk SD. Gitu. Kan dulu kalau masuk SD juga bukan cuma dilihat dari tulisan, pegang telinga, pegang kalau telinga. sampai Gini, kalau udah bisa pegang telinga gini, oh kamu udah bisa kelas 1. udah bisa kelas Kalau 1 baru itu. begini doang, oh kamu tahun depan lagi. Tahun depan. Gitu. Dan bisa pakai baju sendiri. Ya. Kalau kamu udah bisa pakai baju dan kancing sendiri, oke tahun depan kamu kelas 1 ya, masuk kelas 1. Udah. Nanti masuk pada takut-takut gitu. Harus kancing baju yang baik, pakai celana yang bagus baru kamu masuk kelas 1. Jadi lihat dari situ, bukan lihat dari oh anak saya pintar ya, udahlah masuk. Gak ada. Pegang telinga dulu. Oh bagus, oh kepegang semua udah masuk kelas 1. Itu kalau pegang telinga udah bisa, pas masuk sekolah, Udah. bedak 3 titik, pok Terus jalan. dulu. Minyak kelapa. Iya kelapa. Minyak kelapa. Aduh. Entah kenapa ya orang pakai metode itu ya, Pak Ben? Ya karena memang udah turun temurun. Oh, udah turun tuh, iya benar. Iya, udah Kayaknya turun-temurun dari turun-temurun dulu. ya. Orang pakai metode-metode kayak gitu untuk bisa masuk ke sekolah. Iya. Nah setelah kakak-kakak ini merantau gitu, ada gak sih perlakuan yang kurang enak gitu? Atau orang-orang kurang mengutamakan toleransi? Maaf ya secara ke kakak dari Indonesia Iya, bagian timur. timur. Kamu gimana? Saya secara Iya, pribadi Queen. ada satu ya, tapi saya tidak menanggapi itu juga sih. Soal waktu itu di KRL ya, di KRL itu karena entah mungkin lihat visi KRL, kita, ya, kereta Hmm. komuter lain, entah mungkin lihat visi kita dari timur atau bagaimana begitu, langsung cepat-cepat ibu ini amankan tasnya kan gitu, terus pindah gitu. Terus saya dalam hati, ya ampun, Seharusnya kamu pakai baju kaos yang ada Hello Kitty-nya. terus saya ngapain dia begitu. Tapi ya sudahlah, saya juga tidak ini dengan persoalan itu ya. Terus ada satu anak itu, dia sempat ngatain saya hitam gitu. Woi hitam, nggak kelihatan. Saya bilang kalau nggak kelihatan kenapa kau panggil begitu? Iya. Cuman ini untuk anak kecil kan. Jadi perlakuan-perlakuan seperti itu yang mungkin harus kita ajarkan kepada anak-anak untuk
lebih kepada toleransi lagi. Indonesia ini kan sudah merdeka sekian tahun, tapi kalau kita masih rasis ini lebih baik tinggal di mana saja begitu. Tidak perlu kan? Karena maksudnya tuh kalian di barat ini menganggap kami yang di timur itu apa begitu? Apa kami harus makan nasi dulu baru kamu anggap kami Indonesia juga? Kan tidak seperti itu. Ya kan? Ya kita sama. Cuman memang pada saat itu ya pembangunan semua tersentralisasi di wilayah kalian. Kami di timur itu cuman menjadi bagiannya saja. Kami hanya menjadi bagian tapi tidak mendapatkan perhatian begitu. Ya mungkin sekarang aja baru ada perhatian sedikit. Tapi jujur kami tertinggal jauh. Iya kan? Indonesia ini kalau kita mau lihat paling terang itu di mana? Dari arah barat. Dari arah barat itu paling terang. Ya kan? Alien kalau mau serang Jakarta aja takut, silau pulang balik dia. Woi, terang sekali nih pulang. Kan begitu. Tapi kalau coba kita bergeser sedikit ke wilayah Sumatera mulai agak redup. Wilayah Nusa Tenggara mulai agak redup sampai Papua blackout, gelap gulita. Kan begitu. Makanya ketidakseimbangan atau ketidakrataan pembangunan ini yang membuat kami juga akhirnya itu dianggap kayak tidak ada manfaatnya untuk orang di wilayah barat begitu. Tidak ada sumbangsinya untuk orang di wilayah barat. Padahal kalau kita mau lihat Papua ini yang kasih makan kita seluruh Indonesia dari emas Freeport-nya. Tapi masih banyak sih perlakuan-perlakuan dari orang-orang Indonesia bagian barat yang kurang mengenakan begitu. Tapi ada juga hal positif, hal baiknya. Ketika entah gimana ya, kalau tinggal di perumahan atau mungkin di Jakarta itu orang jarang untuk bertegur sapa kan. Ketika saya melakukan itu pada setiap orang tuh heran dan bertanya, asalnya dari mana ya? Dari timur Pak. Oh. Ketika saya tegur orang bertanya karena mungkin sesama mereka di situ nggak pernah saling sapa. Jadi ketika sekali saya sapa mereka, dari mana ya? Dari timur. Oh, pantas sopan. Kan begitu. Karena orang itu hanya melihat kami dari timur itu jahat dan lain-lain sebagainya. Mungkin underestimate-nya kan seperti itu. Tapi tidak semua orang seperti itu. Begitu. Itu kalau kami yang dari timur. Makanya mungkin kalau mau melihat kami itu ya jangan lihat dari luar. Coba masuk ke dalam, mungkin tuan rumah belum tutup pintu. Iya, masuk aja ke dalam. Ada Hello Kitty-nya. Kalau kami orang timur kan ada istilahnya lais menekat. Tahu kan? Ya. Lais menekat itu adalah hal kasih. Jadi kalau hal kasih itu nggak bisa membedakan satu dengan yang lain. Entah dia itu mau cacat, dia mau hitam, dia mau bau badan kayak gimana pun, tapi ketika dia datang, kami orang timur itu punya hal kasih. Kami makan, orang lewat sono aja, kami panggil dia makan. Iya, kami panggil. Atau mau sini, dia lewat sana. Dia dari sana aja dia udah bilang, "Pak, permisi, Pak. Ini di jauh di Jono. Kita di sini." Dia lewat sana. "Pak, permisi apa?" gitu. Kalau kita ngopi dia bilang, "Pak, sini ngopi-ngopi." gitu. Sana aja itu yang istilah kayak bilang lais menekat itu punya hal kasih. Jadi bilang toleransi, yang tetep punya toleransi. Tapi yang tadi saya bilang, kalau kamu bilang kamu jahat, oh kami lebih jahat, kamu baik, kami lebih baik. Itu sih istilahnya. Makanya orang Kupang kalau mau dikasain dia lebih kasar. Kalau mau ajak dia berantem, bodoh, itu makanannya. Tapi pas dia berantem suruh pemuka agamanya lewat. Gitu. Jadi memang toleransi di sana tuh kuat. Ya. Karena udah punya istilah-istilah itu yang memang mengikat. Makanya orang NTT kalau di Jakarta ya, kalau dilihat gitu angkat tangan aja udah baik gitu. Karena udah punya hubungan yang erat. Walaupun kita di Kupang nggak kenal, tapi kalau di perantauan itu udah langsung akrab. Ya. Aduh, waktu kita nih udah habis nih ya. Oh iya, betul. Kalau diomongin ini waduh sampai sore Ya, sampai malam nih. Nanti tolong harus ada sesi 2-nya lagi ya. Oke, siap. Ini belum seberapa tadi kami cerita juga belum seberapa itu. Ini Harusnya bisa 7 hari 7 malam ini. lebih 40 hari 40 malam. 7 hari, 40 hari siap. Yang penting kopi lancar. Aduh, guys, tadi udah dengar kan kata Pak Ino dan Pak Ben, kita sudah saudara, berarti kita semua adalah saudara. Nah, makanya jangan lupa kita tuh harus meningkatkan rasa toleransi kita. Betul.
Nah, terima kasih buat Pak Ino dan Pak Oke, Ben udah makasih ya. bersedia Terima kasih banyak. menjadi bintang tamu kami. Nah, saya Cecilia, Saya Leonard Exaliguna. kami pamit undur diri. Dadah. Bye. Sunday bye. Flova moral Flova moral lebih lebih baik. baik.